Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di materi selanjutnya, yaitu tentang tata tertib peserta didik UPT SMP Negeri 8 Kota Mojokerto. Mohon anak-anakku untuk mendengarkan materi ini dengan baik, karena pada materi ini banyak berkaitan juga dengan tindakan-tindakan dan juga hal-hal apa saja yang harus kalian lakukan dan tidak boleh lakukan di SMP Negeri 8 Kota Mojokerto. Ya, kita mulai saja. Tata tertib peserta didik UPT SMP Negeri 8 Kota Mojokerto. Yang pertama yaitu mengenai hal masuk sekolah. Aturan yang pertama yaitu semua siswa wajib hadir di sekolah selambat-lambatnya 15 menit sebelum pelajaran dimulai, yaitu jam 6.45. Siswa yang datang terlambat tidak diperkenankan langsung masuk ke kelas, melainkan harus melapor terlebih dahulu kepada guru piket atau kepala sekolah. Jadi, anak-anakku yang terlambat harus siap ketika nanti ada sanksi tersendiri bagi kalian. Untuk aturan selanjutnya, siswa absen atau siswa yang tidak masuk karena sungguh-sungguh sakit atau keperluan yang sangat penting dengan dibuktikan surat keterangan. Jadi, ketika kalian tidak masuk, entah itu karena sakit atau karena keperluan yang sangat penting, mohon untuk menyertakan surat keterangan. Bisa itu surat keterangan dari dokter atau dari orang tua. Untuk aturan keempat, urusan keluarga harus dikerjakan di luar sekolah atau waktu libur, sehingga tidak mengganggu jam dan hari sekolah. Jadi, anak-anakku nanti mohon segala urusan yang tidak berkaitan dengan sekolah bisa ditunda terlebih dahulu. Kerjakan hal-hal tersebut pada waktu-waktu libur, baik itu kita pembelajaran secara langsung nantinya atau pembelajaran secara daring. Mohon untuk diutamakan yaitu kepentingan sekolah. Kecuali kalian ada urusan keluarga yang sangat penting sehingga kalian harus izin. Dan hal itu juga harus dengan surat keterangan yang jelas. Untuk selanjutnya, bagi siswa yang pernah tidak masuk atau absen, pada waktu masuk sekolah selanjutnya harus melapor kembali kepada kepala sekolah atau koordinator BK dengan membawa surat keterangan yang diperlukan, seperti surat dokter, orang tua, atau dari walinya. Jadi, jika kalian pernah tidak masuk sekolah, maka kalian wajib untuk lapor ke sekolah ketika kalian sudah kembali masuk. Tentunya, laporan tersebut harus diperkuat dengan adanya surat keterangan. Ya, baik itu dari surat dokter, orang tua, atau wali yang menyatakan alasan kenapa kalian kemarin tidak masuk sekolah. Aturan selanjutnya, siswa tidak boleh meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung, kecuali jika siswa itu mendadak sakit atau ada kepentingan-kepentingan keluarga yang mengharuskan siswa itu untuk kembali pulang. Seandainya siswa sudah merasa sakit di rumah, lebih baik tidak masuk sekolah. Jadi bagi anak-anakku nanti, ketika kita sudah kembali aktif sekolah seperti pada umumnya, ketika kalian merasa bahwa badan kalian ini tidak enak, maka sebaiknya kalian tinggal di rumah saja, tidak usah untuk memaksa masuk ke sekolah. Aturan selanjutnya tentang hal masuk sekolah, siswa yang telah diperingatkan dan masih sering absen atau tidak masuk tanpa keterangan akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan sekolah. Saya rasa poin yang terakhir ini sudah sangat jelas, maka kita akan melanjutkan pada bagian yang selanjutnya. Bagian selanjutnya yaitu kewajiban siswa. Pertama, siswa taat kepada kepala sekolah, guru, dan karyawan. Kedua, ikut bertanggung jawab atas kebersihan, keamanan, dan ketertiban kelas serta sekolah pada umumnya. Ketiga, ikut bertanggung jawab atas pemeliharaan gedung, halaman, peralatan sekolah. Keempat, membantu kelancaran proses belajar mengajar baik di kelas maupun di sekolah pada umumnya.
ikut menjaga nama baik sekolah alma mater, guru, dan pelajar pada umumnya, baik di luar sekolah maupun di dalam sekolah. Menghormati guru dan saling menghargai sesama siswa. Melengkapi diri dengan keperluan sekolah. Siswa yang membawa sepeda diharapkan untuk memarkir pada tempat yang disediakan dalam keadaan terkunci. Kewajiban siswa yang terakhir, ikut membantu tata tertib sekolah dapat berjalan dan dipatuhi secara optimal. Kita lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu tentang larangan siswa. Pertama, siswa dilarang meninggalkan sekolah selama jam pelajaran berlangsung. Kedua, siswa dilarang membeli makanan dan minuman di luar halaman sekolah. Ketiga, siswa dilarang menerima tamu di sekolah tanpa izin guru piket sekolah. Keempat, siswa dilarang memakai perhiasan berlebihan serta berdandan yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang kelima, siswa dilarang merokok di dalam atau di luar sekolah. Keenam, siswa dilarang meminjam uang dan alat-alat pelajaran sesama siswa. Jadi siswa diharapkan untuk melengkapi keperluan pribadinya secara sendiri-sendiri, tidak mengandalkan teman-temannya yang lain. Nomor 7, siswa dilarang mengganggu jalannya pelajaran baik terhadap kelasnya maupun terhadap kelas yang lain. Kedelapan, siswa dilarang berkelahi atau main hakim sendiri jika menemui persoalan antar teman. 9, siswa dilarang menjadi anggota geng atau perkumpulan anak-anak nakal baik itu di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Yang terakhir, siswa dilarang untuk berjudi atau bertaruh di halaman maupun di luar sekolah atau di masyarakat. Saya rasa ini sudah cukup. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Pada bagian ini kita akan membahas tentang kerapian siswa. Setiap siswa wajib memakai seragam beserta atribut lengkap sesuai dengan ketentuan sekolah. Ini adalah seragam hari Senin. Nah, ini adalah contoh yang salah, di mana baju dikeluarkan dan kemudian dasi dibuat longgar sampai miring seperti ini. Ini adalah contoh yang salah. Contoh yang benar adalah memakai atribut yang lengkap, baju dimasukkan, kemudian dasi ditata rapi. Kemudian di bagian bawah, siswa wajib memakai sepatu pantofel hitam bertali dan mengenakan kaos kaki berlogo SMP Negeri 8 sesuai dengan harinya. Siswa dilarang berkeliaran di sekolah tanpa mengenakan alas kaki seperti ini. Ini adalah salah satu contoh yang salah. Oke, kita ke bagian selanjutnya. Ini ada contoh yang salah. Pertama ini adalah menggunakan sabuk tanpa adanya tulisan SMP Negeri 8 Kota Mojokerto. Sabuk yang benar adalah seperti ini. Sabuk yang ada tulisan SMP Negeri 8 Mojokerto dengan berlogo OSIS. Kemudian ini adalah kaos kaki yang benar, di mana kaos kaki ada tulisan SMP 8 Mojokerto dan ditarik tulisan itu ada di atas mata kaki. Ini adalah contoh penggunaan kaos kaki yang salah. Kaos kaki tidak ditarik di atas mata kaki sehingga tulisan tidak terlihat. Kemudian kaos kaki dilipat seperti ini. Ini adalah salah satu contoh yang salah. Kemudian ini adalah juga penggunaan atribut yang salah, di mana topi yang bertuliskan SMP Negeri 8 Mojokerto ini tidak boleh dicoret-coret ataupun ditambah-tambahin atribut seperti ini. Ini adalah contoh yang salah. Kemudian contoh yang benar juga adalah penggunaan atribut seperti ini, adalah badge yang bertuliskan logo SMP Negeri 8 Kota Mojokerto, ada kelasnya seperti ini. Kita ke bagian selanjutnya. Ini adalah pemakaian seragam pramuka.
ini contoh yang salah. Untuk laki-laki, baju pramuka yaitu dimasukkan seperti ini, bukan dikeluarkan seperti ini. Kemudian hasduk ada kolongnya, bukan dibiarkan terurai seperti ini. Ini untuk laki-lakinya. Kemudian untuk perempuannya, untuk perempuannya seperti ini. Bisa memakai rok atau memakai celana seperti ini. Kemudian hasduk dipakai di luar kerudung jika memakai kerudung seperti ini. Tidak dibiarkan terurai seperti ini atau hasduk dipakai di dalam kerudung. Itu adalah contoh yang salah. Aturan selanjutnya, siswa dilarang menggunakan kaos sebagai dalaman dari seragamnya, terutama untuk laki-laki. Dilarang menggunakan kaos. Kita sarankan memakai dalaman seperti ini. Alasannya adalah karena sering terjadi kasus di mana siswa memakai dalaman kaos ini di balik seragamnya, kemudian ketika siswa itu pulang dari sekolahan, mereka melepas seragamnya dan pergi bermain tanpa pulang dan pamit kepada orang tuanya yang ada di rumah. Aturan selanjutnya, pakaian olahraga sesuai dengan ketentuan sekolah. Pakaian olahraga ini sudah ditentukan oleh pihak sekolah dengan model, warna, dan juga tulisan yang berbeda pada tiap angkatan. Baju olahraga ini tidak boleh dicoret-coret seperti ini. Ini adalah contoh yang salah. Pakaian olahraga ini harus tetap bersih, tidak ada coret-coretan, baik itu spidol ataupun pulpen yang disengaja seperti ini, karena ini akan membawa citra yang buruk di masyarakat tentang SMP Negeri 8 Kota Mojokerto. Aturan kerapian tentang rambut dipotong rapi, bersih, dan terpelihara. Siswa dilarang potong seperti ini, di mana potongan sampingnya terlalu pendek dan tengahnya terlalu panjang seperti ini. Ini adalah contoh yang salah. Siswa diharapkan untuk potong rambut secara rapi seperti ini, terpelihara dan juga bersih. Kemudian siswa juga dilarang untuk men-skin rambutnya, mewarnai, dan untuk laki-lakinya dilarang untuk memanjangkan rambut. Biarkan untuk laki-lakinya rambut itu pendek dan rapi. Kemudian siswa putra dan putri dilarang memelihara kuku panjang dan memakai alat kecantikan yang lazim dipakai oleh orang dewasa selama sekolah. Jadi seperti kutek seperti ini, kuku dipanjangkan seperti ini tidak diperbolehkan di SMP Negeri 8 Kota Mojokerto. Kuku harus rapi, bersih, dan dipotong rutin tiap minggunya. Kemudian dilarang memakai perhiasan atau atribut-atribut seperti gelang di tangan ini atau gelang di kaki ini dilarang di SMP Negeri 8 Kota Mojokerto. Kemudian dilarang juga untuk mencoret-coret tangannya, baik itu dengan pulpen atau dengan stiker, tato, dan lain sebagainya. Itu dilarang. Kemudian hak peserta didik, siswa berhak mengikuti pelajaran selama tidak melanggar tata tertib. Siswa berhak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang dipilih sesuai dengan kemauan dan kemampuan selama tidak melanggar tata tertib. Ketiga, siswa dapat meminjam buku-buku dari perpustakaan dengan mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Keempat, siswa berhak mendapat perlakuan yang sama dengan siswa yang lain sepanjang tidak melanggar tata tertib di sekolah. Sekian itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa kalian kerjakan tugas yang ada di deskripsi di bawah video ini. Jangan lupa juga like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.